الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على من أنزل إليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tentunya kita secara terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat rahmat yang pasti tidak akan sanggup kita hitung jumlah, apalagi nilai dari nikmat Allah untuk kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Alhamdulillah Allah beri kita umur sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan 1446 Hijriah ini, dan ini sudah ke hari yang ke-14, bulan yang banyak sekali keberkahan, keagungan, keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Alhamdulillah kita diberi dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan dua nikmat utama ini dapat kita syukuri dengan kita usahakan dapat meraih berbagai kelebihan, keagungan, keberkahan yang ada di Ramadan ini. Kita berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang apabila Ramadan nanti berakhir dia tidak mendapatkan berbagai kelebihan, keagungan dan keberkahan Ramadan karena menyia-nyiakan nikmat yang sangat berharga ini. Yang kita hormati bersama Ustaz Zulfikar, Kepala SMA 15 ini, beliau memang luar biasa aktif di berbagai kegiatan keumatan, juga untuk kegiatan sekolahnya. InsyaAllah kalau kepala-kepala sekolah seperti Ustaz Jul ini, insyaAllah sekolah-sekolahnya pada maju-maju, ya. Karena selalu berusaha untuk memberi yang lebih semata bagaimana bisa menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, bisa memberi kontribusi untuk para generasi kita. Ini saya baca ada di Ustadz Jul kita yang kadang-kadang juga tidak mudah ini orang kemudian mau berkontribusi kalau kemudian tidak ada tanda-tanda tangannya, tidak ada amplopnya dan sebagainya, ya. Tapi beliau ini Masya Allah aktif di berbagai organisasi, ya. Maka saya minta beliau ini masuk ke DMI juga. Beliau sampaikan, saya Ustaz ini udah banyak kali di Dewan Dakwah, sekretaris ini di ini gimana Ustaz? Memang orang-orang yang sibuk inilah memang yang mau kepada umat, ya bantulah semampunya. Karena Rasulullah juga bilang, wa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku suruh kalian sesuatu, buatlah yang dalam kemampuan kalian. Jadi antum ini berkontribusi untuk DMI semampunya dan di waktu-waktu yang ada. Tapi tentu fokus dulu kepada kewajiban yang itu fardu, ya, sebagai ASN dan sebagai kepala sekolah. Para dewan guru seluruhnya, dan saya jamak saja para undangan sekalian yang berhadir, dan anak-anak kita yang hari ini artinya juga mewakili ini sebenarnya teman-temannya, ya, tidak semuanya, untuk dapat ikut berbuka puasa bersama di sekolah ini. Saya sudah diberi tema oleh Ustaz Jul, ya. Saya tadi udah siap dengan yang lain, baru di WA tadi udah diberi tema, ya. Dan saya lebih suka memang diberi tema
daripada tidak diberi tema. Kadang-kadang kalau tidak diberi tema, saya untuk mikir apa ini materi saya sampaikan berjam-jam juga, ya. Karena mungkin ini sudah tidak diperlukan. Ini mungkin lama saya butuh waktu kalau tidak diberi judul. Tapi kalau sudah diberi judul, lebih mudah bagi saya, tinggal merujuk ke referensi-referensi yang ada untuk kemudian kita inikan. Baik Bapak Ibu para jamaah yang mulia, saya mengacu terus kepada judul yang diberikan ini adalah peran Al-Quran untuk membentuk Muslim yang unggul. Ya. Pertama saya akan coba dari umum kepada khusus, ya, untuk membangun sebuah kerangka. Dan saya memang sukanya ceramah berpola seperti itu supaya mudah untuk kemudian dipahami. Pertama kita awali dari setelah Allah perintahkan Adam, Hawa, Iblis untuk meninggalkan surga lalu turun mendiami bumi ini. Itu dicerita di beberapa tempat dalam Al-Quran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Adam dan Hawa, ya, tentu kemudian kita sebagai generasi penerusnya di muka bumi ini, di dalam kita menjalani kehidupan di bumi ini, Allah tidak biarkan kita untuk cari sendiri, ya, petunjuk, cari sendiri bagaimana cara untuk bisa hidup ini dapat berjalan baik di dunia apalagi di akhirat nanti dengan sebaik-baiknya. Jadi manusia ini tidak dipersilahkan, ya silahkanlah kalian cari, ya, bagaimana cara hidup, ya, itu kalian cari sendiri. Nah, Allah tidak seperti itu. Dengan sifatnya yang Rahman dan yang Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala ini di surat Al-Baqarah ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampaikan ayat 38, setelah kisah Iblis, Adam dan Hawa yang dibujuk mereka kemudian melampaui pelanggarannya yang Allah larang makan satu pohon. Maka kemudian Allah berpesan kepada Adam dan Hawa, ya, apa pesan Allah? Qulna bitu minha jami'an, turun kalian semua dari surga, pindah sana, tinggallah kalian di bumi. Lalu apa lanjutannya? Fa imma ya'tiyannakum minni huda, nanti ketika kalian di bumi lalu datang tuntunan, datang pedoman, datang petunjuk dariku, kata Allah. Maka apa? Kata Allah, faman tabi'a hudaya, siapapun yang nanti ketika di bumi dia cara hidup mengikut petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak akan mengalami dalam kehidupan di dunia ini, ya tentu juga di akhirat nanti rasa takut, rasa khawatir, ya, rasa cemas orang-orang yang ikut kepada petunjukku ketika dia menjalani hidup di dunia ini. Yang lebih detail lagi masih kisah yang sama, itu Allah sebutkan di surat Taha di ayat 123 sampai 126. Allah sebutkan ya, disuruh turun dari surga ke bumi, lalu Allah katakan fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika datang kepada kalian nanti petunjukku, famanittaba'a hudaya, maka siapa saja yang cara hidupnya ikut petunjukku, fala yadhillu wala yashqa. Ini kalimatnya tegas sekali, ya. Apa Allah beri jaminan orang-orang yang menjalani kehidupan mengikut petunjuk yang Allah kirim adalah fala yadhillu. Pertama, tidak akan sesat dia. Makna sederhananya enggak akan salah cara hidup dia. Kalau orang mengikut cara hidupnya kepada petunjuk Allah, tidak akan salah cara hidupnya. Fala yadhillu. Yang kedua, apa jaminan Allah lagi? Fala yashqa, dia enggak akan sengsara.
kalau cara hidupnya mengikut petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah. Tentu kalau kita bertanya apa petunjuk Allah bagi kita, ya tentunya zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, Al-Quran adalah menjadi kitab petunjuk bagi kita bagaimana kita berjalan dalam kehidupan dunia ini. Sudah ada rambu-rambunya, sudah ada tuntunannya, itu di dalam Al-Quran. Ya, bahkan ya kita ya menyebutkan Quran ini adalah diturunkan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan salah satu namanya Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal yang cara hidupnya di dunia ini mengikut kepada petunjuk Quran, itu ada garansi dari Allah. Hidupnya pertama enggak akan salah cara. Yang kedua, hidupnya sejak di dunia ini enggak akan susah, enggak akan sengsara. Mungkin timbul pertanyaan kita, ya, kenapa kaum muslimin ini hidupnya banyak susah? Ya, saya sebelum ke sini baca lagi berita apa yang terjadi di Suriah, ya, di Suriah yang baru-baru ini, ya, pembantaian karena pertama orang yang pro Assad dulu itu melakukan pembunuhan terhadap pasukan keamanan yang sekarang orang Sunni, maka kemudian dilakukan balas dendam, sekte Alawi itu kemudian dihabisi sehingga mayat bergelimpangan, sehingga orang-orang dari sekte Alawi dari Syiah ini, ya, itu salah enggak salah pun semuanya sekarang mengungsi ke pangkalan militernya Rusia untuk berlindung. Nah, ini kan hidup dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Ini kan terjadi di mana-mana umat Islam ini sekarang ini adalah hal ini seperti ini. Nah, kalau kita mungkin ya boleh wawancara masyarakat kita, rakyat di kampung-kampung, dan natut tahu dia tu tah nak lo udang dum dedam. Dan natut tah lo lawe nyo ida mai kuliah lo hanape. Mungkin kalau kita tanya, banyak orang susah hidupnya. Ya. Banyak orang susah. Nah, sementara di sisi lain Allah menggaransi siapa yang cara hidup di dunia ini ikut Quran gak akan susah, gak akan sengsara, gak akan salah cara hidupnya. Maka sekarang kenapa tadi banyak salah, ya, jalan hidup kita? Ya, yakin saya kalau orang mau koreksi, ya, artinya apa? Yang merasa susah hidupnya, sengsara hidupnya, coba koreksi. Ada nggak salah hidup saya? Sudahkah hidup saya seluruhnya itu sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak? Yakin saya memang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Kenapa sekarang umat Islam seperti yang kita sebut terjadi di Suriah sekarang ini? Hanya karena persoalan satunya adalah sektenya Syiah, satunya adalah Sunni. Kemudian persoalan ini enggak selesai. Dan sekarang ini ruwetnya di Timur Tengah. Padahal Quran sudah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang muslim itu ciri utamanya mesti bersaudara. Digambarkan dalam hadis-hadis seperti sebuah bangunan saling memperkuat, bukan saling melemahkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Kalau kita balik lagi kepada pemimpin-pemimpin di dunia Islam, bagaimana Al-Quran mengamanahkan untuk menunaikan amanah, untuk berlaku adil. Tapi apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kemudian dalam memimpin? Maka bagaimana hidup ini tidak kacau beliau? Nah, jamaah rahimakumullah, kita ingin ambil pernyataan Quran untuk selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu menyebutkan bahwa apa? Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa seluruh perkara itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Di surah An-Nahl ayat 89 Allah sebutkan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami telah turunkan kepadamu hai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu.
untuk menjelaskan segala sesuatu. Diperkuat Al-Isra di ayat 12, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Semua itu sudah kami rinci semuanya. Maka kita, ya, saya berani artinya menantang siapapun dari kita. Coba tunjukkan satu aspek kehidupan Quran atau Islam belum ada tuntunan. Masalah perbankan ada enggak tuntunan dalam Islam? Masalah ekonomi ada enggak? Tidak ada lagi aspek kehidupan ini yang Islam tidak ada tuntunan, tidak ada. Hanya saja kata para ulama, misalnya Dr. Abdul Karim Zaidan di kajian tentang usul fikih sebagai dasar hukum dalam Islam itu menyebutkan bahwa yang dimaksud Quran menjelaskan segala sesuatu itu adalah Quran meletakkan kaedah-kaedah umum, ya. Ya, atas kaedah-kaedah umum itulah kemudian nanti yang lain dibangun di atas itu. Di antara kaedah umum apa kemudian tadi? Keadilan, kemanusiaan, ya, saling tolong menolong. Kemudian bagaimana harta orang lain itu haram kita kemudian ambil dengan cara yang tidak benar. Jadi Quran memang tidak menyebutkan seluruhnya secara rinci, tapi meletakkan kaedah-kaedah umum yang atas kaedah-kaedah itulah kemudian segala sesuatu, ya, dibangun atas dasar itu. Nah, Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kepadanya adalah al-hadis. Untuk fungsi utamanya apa? Menjelaskan keumuman yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka para jamaah rahimakumullah, sebetulnya kita ini sekarang sudah mudah sekali. Kita aja yang buat diri susah-susah apa? Tinggal ikut aja, semua sudah ada tuntunan, kan sesuaikan aja. Digaransi tadi, nggak akan susah. Digaransi nggak akan sengsara. Dan itu semua sudah ada penjelasannya. Ikut aja. Pemimpin, ya, mau sukses memimpin, ya, mohon maaf kalau mencontoh seperti Ustaz Jul ini kepala sekolah, ikut petunjuk Quran dalam memimpin. Ya, mohon maaf bukan menginikan. Saya berbagai organisasi dan juga lembaga saya pimpin. Belum pernah saya ada orang kemudian buat semacam mosi tidak percaya. Karena mau dibuat mosi tidak percaya apa, 1 sen pun kita anda ambil bukan hak orang lain. Kita kemudian berkorban lagi dari diri kita. Saya Umar Dian sudah lebih daripada 30 tahun. Nah, artinya apa? Semuanya sebetulnya sudah ada tuntunan. Pemimpin-pemimpin itu sudah ada tuntunannya bagaimana cara memimpin menurut Islam. Ya tinggal ikut saja. Rakyat yang dipimpin sudah ada tuntunan bagaimana jadi rakyat yang baik. Ini pemimpinnya pemimpin enggak baik, rakyatnya enggak baik, maka kacau balau hidup ini. Itu sebabnya. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita lihat bagaimana memang ini sudah digambarkan bukan baru, ya, dari sejak dulu 14 abad yang silam. Perkara bagaimana kondisi umat terhadap Quran itu sudah dilapor Nabi kepada Allah, sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Kita sebut misalnya di dalam surat Fatir ayat 23, dalam surah Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? "Tsumma awrasnal kitaba alladhi istafainahu min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an. Alkitab di sini tidak beda pendapat mufassir, Al-Qur'an, kepada orang-orang yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Artinya bahwa orang yang mengimani Quran sebagai pedoman hidup di dunia ini adalah orang yang Allah pilih. Artinya orang-orang yang mukmin. Nah, sekarang penduduk dunia saya baru baca juga, ya, di Detik, ya, diperkirakan sekitar 7 miliar lebih. Ya, karena untuk mendapat data yang konkret nggak akan bisa dibuat sensus ini, udah lahir lagi yang lain, udah mati lagi yang ini. Ya, maka umat Islam diperkirakan itu sekitar, ya, 2 miliar sekian. Tidak sampai 2,5 miliar. Kalau secara agama yang paling besar penganut di dunia itu adalah dengan berbagai aliran juga itu Kristen. Mulai dari Kristen Katolik dulu yang paling besar, kemudian Protestan, kemudian Kristen Ortodok, ya, dengan 3 ininya. Baru kemudian adalah Islam. Nah, berarti dari 7 miliar
manusia di dunia saat ini itu Allah pilih 2 miliar untuk mengimani Quran sebagai pedoman hidup. Sudah. Lalu orang yang mengimani Quran pedoman hidup ini dibagi lagi 3 kelompok oleh Allah. Faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka yang mengimani Quran itu menzalimi dirinya. Maksud dalam tafsir apa? Quran menunjuk begini, ya dia buat, bukan kayak gitu. Quran mengharamkan korupsi, dia korupsi. Quran mengharamkan menipu, misalnya minyak Pertalite dikasih warna aja dijual harga Pertamax. Ya. Quran mengharamkan untuk menipu, dia tipu. Ini Muslim. Jadi yang paling banyak kata Dr. Ahmad Farid, ini ulama Mesir dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Tapi saya baca-baca tafsir, tidak ada mufassir yang menyebutkan mana yang banyak. Tapi Dr. Ahmad Farid mungkin karena orang sekarang ya, dan melihat realitas, itu mengatakan ini kelompok paling besar dari umat Islam yang kelompok ini mengimani Quran pedoman hidup, tapi hidupnya nggak ikut Quran. Hidupnya ikut syahwatnya. Quran sendiri, dia sendiri. Quran bilang A, dia buat B. Ini kelompok paling besar daripada umat Islam. Yang kedua adalah wa minhum muqtasid. Muqtasid itu maknanya adalah apa? Orang yang seluruh perintah Allah dia buat, seluruh larangan dia tinggalkan. Ini orang yang sudah sampai derajat takwa paling rendah. Ini saja kita bisa sampai ke level ini, udah pasti balasannya surga. Udah pasti hidup kita itu benar. Kalau bisa di muqtasid. Tapi yang diinginkan lebih dari itu lagi apa? Kelompok terakhir adalah apa? Wa minhum sabiqun bil khairat. Orang yang sudah melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, terus menambah lagi banyak kebaikan. Dan ini jumlah paling kecil, kata Dr. Ahmad Farid, daripada umat Islam. Nah, sekarang para jemaah rahimakumullah, di ayat yang lain, Nabi sudah 14 abad yang lalu lapor kepada Allah. Apa laporan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi melapor, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Di surah Al-Furqan ayat 30. Rasul ini Nabi Muhammad. Rasul berkata, ya rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguh umatku itu meninggalkan Al-Quran. Ini sudah dilapor Nabi kita ini tinggalkan Al-Quran. Walaupun Quran kita bilang adalah pedoman hidup kita, tapi kita dalam hidup tidak pedomani kepada Quran. Dilapor Nabi kepada Allah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, meninggalkan Quran itu banyak bentuknya. Salah satu yang paling utama apa? Meninggalkan mengamalkan Al-Quran sekalipun baca Quran. Sekalipun baca Quran. Ya. Misal kalau ada pejabat membuka acara apa, misalnya hari anti korupsi, mungkin dia baca lagi ayat tentang berlaku adil. Habis itu dia apa yang dia buat? Jadi, ya, saya kadang-kadang ke Ramadan ini dalam hati saya jadi apa ya? Kan bagus sekali doa itu yang beberapa tempat sebelum mulai kepada witir setelah tarawih itu ya. Apa namanya, bil imani kamilin wa ala salawati muhafizin wa li faraidika muaddin wa lima indaka rajin. Itu maknanya luar biasa. Saya sampai bertanya, yang baca ini ada buat enggak? Wa ani, misalnya di antara doa itu apa yang isinya? Wa anil lagwi mu'ridhin. Perkara yang sia-sia kami tinggalkan. Orang ini habis berdoa di warung kopi berjam-jam. Wah, dia udah baca doa ini. Ya? Nah, jadi sudah dilapor oleh Rasulullah kepada Allah bahwa kita ini akan meninggalkan Al-Quran. Salah satunya apa meninggalkan tadi? Kita baca, mengimani, tapi kita tidak kemudian mengamalkan. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, digaransi akan menjadi generasi unggul kalaulah kita betul-betul cara hidup kita mengacu kepada Quran. Satu aja daripada ayat Quran. Ya, apa? Ini makanya Al-Quran meletakkan landasan-landasan umum. Fa'idha faraghta fansab. Fa'idha faraghta fansab. Bahasa Arab itu kalimat pendek, maknanya bisa banyak dia. Itu karakteristik dari kelebihan bahasa Arab. Apabila kamu selesai dari satu kegiatan, fa itu huruf dalam ilmu nahwu adalah huruf athaf yufid tartib ma'a ta'kid. Artinya segera. Selesai dari satu kegiatan, segera lakukan kegiatan lain. Fansab sudah mengandung makna dengan sungguh-sungguh. Nah,
Sehingga para ulama tafsir beda pendapat, selesai dari apa, melakukan lalu apa. Nah, Quraisy Shihab mengatakan setiap Allah tidak menyebutkan objeknya selesai dari apa, menyelesaikan apa, ini maknanya umum adalah setiap kita selesai dari satu kegiatan yang bermanfaat, lakukan lagi kegiatan yang bermanfaat segera dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau orang Islam saja mengamalkan ini konsep, ya, maka apa? Ya sudah jadi orang yang unggul karena tidak nganggur. Tapi ya, mohon maaf, orang kita ini kan berapa banyak di warung kopi? Ya, berapa banyak waktu kemudian terbuang-buang? Nah, sementara Quran mengharuskan selesai satu kegiatan yang bermanfaat, jangan kosong, kemudian kerjakan lagi, kerjanya bukan asal-asalan, fansok, kerja dengan sungguh-sungguh. Nah, ini jamaah rahimakumullah sebagai konsep yang diletakkan oleh Al-Quran, dan tentu banyak sekali konsep-konsep yang lain, di mana kalau kita betul-betul mengamalkannya dengan sungguh-sungguh dan dengan benar, ini akan menjadi adalah generasi-generasi yang unggul. Maka para ulama ketika menulis, ini kesimpulan terakhir, buku tentang kenapa umat Islam yang pernah maju 7 abad, ya, sampai kemudian rontoknya dinasti Bani Abbas, sampai akhirnya Turki Utsmani, kemudian umat Islam ini mundur. Semuanya meletakkan faktornya. Kenapa? Karena umat Islam ini taraku ta'alima dinihim, meninggalkan ajaran agamanya. Ini menjadi faktor kemunduran umat Islam. Di mana-mana yang maju adalah orang-orang Eropa, karena kita memang meninggalkan ajaran agama kita. Ini yang menjadi sebab kemunduran umat Islam. Mari kita tutup majelis kita ini, karena tadi sudah dibaca doa. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.